يا أكرم من خلق ما لمن علوظ به سواك عند حلول الحديث العامين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كل حميد يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mari kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita, sanak famili kita, juga para jamaah kita yang telah berpulang ke rahmatullah, khususnya yang telah mewakafkan masjid ini, almarhum al-maghfurlah Bapak Haji Madalih bin Haji Buan, Ibu Hajah Taslimah binti Haji Muhammad Yusuf, dan seluruh keluarga besar beliau yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirahnya. Kubur mereka semua Allah jadikan raudhah min riyadil jannah, dan keluarga kita, jamaah kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, kesembuhan yang sempurna. Juga kita yang hadir pada pagi hari di waktu duha yang barakah ini, senantiasa Allah berikan taufik dan hidayahnya. Allah jaga kesehatan kita, Allah berikan keberkahan di dalam hidup kita. على هذه النية وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب وعلى ما نوى السلف الصالح وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل ربي زدني علما آمين. Yang saya hormati guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Fahmi Amrullah Hadhiq, yang mudah-mudahan selalu dan terus dengan kehadiran beliau kita menatap wajah beliau dari keturunan para ulama salafus salih dan menimba ilmu dari beliau menjadi keberkahan dalam kehidupan kita, dan ilmu yang kita dapat dari beliau Allah berikan dan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Yang mudah-mudahan terus Allah berikan beliau kesehatan, panjang umur fi ta'atillah, dan bisa terus membimbing dan mengajak kita dalam menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati seluruh keluarga besar daripada almarhum Bapak Haji Madali bin Haji Mu'an, di antara anak-anaknya Pak Ustaz Haji Madinah bin Haji Madali, Bapak Haji Udin, Bapak Haji Madahlan, dan yang lainnya. Teriring doa dari kita untuk keluarga besar daripada almarhum, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, diberikan keberkahan di dalam kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para asatidah, di antaranya Ustaz Arifin, Ustaz Kusnadi, Ustaz Tabi'in, dan para asatid yang lain yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, para orang tua kita, para tokoh masyarakat, antaranya Bapak Haji Yusuf Tabis, Bapak Haji Niman, dan yang lainnya. Juga yang saya hormati segenap alumni daripada pesantren Tebu Irang, yang insyaAllah mudah-mudahan terus diberikan kekuatan silaturahmi dan terus bisa memberikan semangat buat kita di dalam menuntut ilmu, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Sabtu, merupakan hari yang ke-6 di bulan Rajab. Setelah Sabtu kemarin kita membahas tentang fadilah daripada bulannya Allah, Rajabu Syahrullah, bulan Rajab, maka hari ini kita telah memasuki dan berada di dalamnya di hari yang ke-6. Mudah-mudahan sebagaimana doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab, Allah berikan kita keberkahan di bulan Rajab dengan cara kita bisa menambah amal ibadah kita dan meningkatkannya. Di antaranya kita memperbanyak membaca istighfar, baik istighfar Rajab ataupun sayyidul istighfar, kemudian puasa-puasa sunnah, dan insyaAllah pahalanya besar ketika kita lakukan amal soleh ini di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Mawa'idhul Usfuriyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fi ad-darain amin. الحديث السابع عشر عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد المؤمن أمر الله تعالى الملائكة أن اكتبوا لعبدي أحسن ما كان يعمل في الصحة والرخاء. وفي خبر آخر إذا مرض العبد المؤمن والأمة المؤمنة بعث الله تعالى إليه 4 من الملائكة قبل المرض فيأمر الله تعالى أحدهم أن يأخذ قوته
فيأخذها بأمر الله تعالى فيضعف، ويأمر الثاني أن يأخذ لذة الطعام من فمه، ويأمر الثالث أن يأخذ نور وجهه فيكون مصفر الوجه، ويأمر الرابع أن يأخذ جميع ذنوبه فيكون طاهرا عن الذنوب. فإذا أراد الله أن يشفيه يأمر الله تعالى الملك الذي أخذ قوته بأن يدفعها إليه إلى آخره، والله تعالى أعلم بالصواب. Hadirin hadirat sekalian, kita masuk di dalam hadis yang ke-17 dari 40 hadis dalam kitab Al-Mawa'idhul Usuriyah. Hadis yang bersumber dari sahabat Nabi yang bernama Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Abu Umamah Al-Bahili salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berubah penampilannya setelah lama tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berubahnya dari segi apa? Yang tadinya badannya gemuk, kurus, sehingga ditanyalah ketika setelah lama nggak ketemu dengan Rasulullah SAW, dalam satu kesempatan bertemu dengan Rasulullah SAW, ketemu Nabi lagi, Nabi bertanya kepada beliau, Abu Umamah, wahai Abu Umamah, apa yang menyebabkan engkau seperti ini? Istilahnya kok badannya kurus banget. Kalau kata orang kita, badan lu begeng banget. Oh begeng, ya, krempeng, kurus, keceng, gitu. Oh ya, semuanya ada tuh. Ma at'abaka, katanya. Apa yang membuatmu susah? Ya kan begitu. Ya seorang tadinya gemuk jadi kurus, kayak susah banget gitu. Kata Nabi, apa yang membuatmu seperti ini? Kata Abu Umamah, ya Rasulullah, semenjak aku berpisah denganmu, maka aku tidak bisa lagi merasakan nikmatnya makanan. Juga aku tidak bisa merasakan nyenyaknya tidur. Enggak makan, enggak tidur. Bukan kayak orang kita diet. Nah, diet enggak ada pahalanya. Maksudnya apa? Aku berpuasa. Jadi Abu Umamah ini puasa enggak berhenti-berhenti. Puasa tiap hari. Ya seperti ini bulan Rajab, ada yang bertanya, saat puasanya berapa hari? Ya terserah. Mau sebulan kalau sanggup, ya silahkan. Sifatnya puasanya sunnah yang mampu. Tapi saya tekenin, jangan sampai dengan sebab engkau berpuasa lalu melalaikan yang wajib. Gitu. Gara-gara puasa nggak jamaah lagi. Kok nggak ke masjid? Gue lemes banget lagi puasa. Subuh-subuh nggak ngaji. Biasanya ngaji. Apa? Kenyangan habis sahur katanya, ngantuk banget, namanya bangun disebut-sebut semuanya tuh, bangun jam 3 nyaur, capek. Duduk di majelis ilmu wajib. Salat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Kalau gara-gara sebab puasa sunnah lalu melalaikan yang wajib, maka ya tinggalkan yang sunnah, jaga yang wajib. Sebagaimana diceritakan di dalam kitab Ar-Risalatul Mu'awanah, Al-Imam Haddad, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu an. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ini yang mengarang Wirdul Latif, ya. Beliau punya Ratibul Haddad, juga Wirdul Latif yang kita baca tuh, karangan Al-Imam Haddad. Beliau pernah menyebutkan, ada di dalam kitab Risalatul Mu'awanah katanya,
ada seorang muridnya datang kepada beliau. Ya syekhi, katanya, wahai guruku, bagaimana ini? Dicurhat. Kalau saya puasa sunnah, saya sibuk pas buka puasa, mungkin dengan buka. Ya, bukanya bukan atuk, kolak dimakan, lontong sama bakwannya digoyorin sambal kacang, wah, disodorin nasi, nambah lain lagi. Bukanya sampai 3/4 jam, makannya doang sampai setengah jam. Dia ngomong tuh, kalau saya puasa sunnah, lalu dengan sebab saya berbuka puasa, ta'til, saya jadi tidak memanfaatkan waktu antara maghrib sampai isya untuk beribadah, apa ngaji, baca Quran, apa duduk di majelis ilmu dan yang lain-lainnya, karena sibuk dengan buka puasa. Tapi kalau saya harus menghidupkan waktu antara maghrib sampai isya, nggak bisa dah, katanya. Maksudnya kalau buka puasanya cuman kormek doang, kagak bisa, katanya gitu. Jadi ya bagaimana nih guru, katanya, mana yang lebih utama saya lakukan? Kata gurunya, kalau kau bisa menggabungkan keduanya lebih bagus. Puasa juga, ya, puasa sunnah, maghrib buka batalin pakai korma air, udah, sholat, ngaji, duduk di majelis ilmu, pokoknya apa dah, tetap melakukan ibadah. Isi ini tentang fadilah ma bainal isya'ain, waktu antara maghrib sampai isya, itu waktu yang barokah, waktu yang mustajab. Kata gurunya begitu. Kalau kau bisa lakukan kedua-duanya lebih bagus. Jadi puasa juga, tapi bukanya jangan lama-lama. Ya sekedar membatalkan aja udah, sunnahnya udah didapat. Habis itu ya ngaji. Tapi kalau kau nggak bisa menggabungkan keduanya, kau harus memilih salah satunya, maka tinggalkan puasa sunnahmu. Sebab tadi Pak, dia bukanya lama gitu. Ya, beda lagi tadi tuh kalau bukanya cepat. Kalau kau nggak bisa menggabungkan keduanya, maka tinggalkan puasa sunnahmu, hidupkan ma bainal isya'ain, antara maghrib sampai isya. Nah, ini. Abu Umamah Al-Bahili, ya, jadi puasa terus-terusan karena makan pun nggak nikmat, tidur pun kagak nyenyak. Dijadikan nggak makannya, nggak tidurnya itu sebagai bentuk ibadah. Siyamu nahariha wa qiyamu lailiha, itu maksudnya. Siangnya puasa, malamnya tahajud, karena rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini buat pesen orang-orang yang puasa sunnah terus-terusan tapi lemes, jadi malas. Kata Nabi, jangan kau menyusahkan dirimu dengan sebab puasa sunnah. Kata Abu Umamah, ya Rasulullah, saya mampu, nggak ada efek apa-apa gitu. Ibadah tetap, ya, kemudian membaca Al-Quran tetap, dan apapun tetap saya lakukan dengan puasa. Nah itu bagus. Tapi kalau kau nggak bisa berpuasa dengan sebab kau berpuasa sunnah, lalu kau melalaikan kewajibanmu, sum minal hurumi watruk, sum minal hurumi watruk, sum minal hurumi watruk. Kata Nabi, kalau nggak bisa ya, puasa terus-terusan, sum minal hurum, nah, disuruh puasa dah di bulan-bulan yang dimuliakan Allah aja. Jangan puasa tiap hari. Kalau kau nggak sanggup, kalau mau ambil berkahnya puasa sunnah, puasalah sum minal hurum, berpuasalah di bulan-bulan mulia. Mana bulan mulia? Bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, bulan Sya'ban. Sum minal hurum, puasa dari bulan-bulan yang mulia. Watruk, habis itu tinggalkan apa? Tinggalkan bulan yang lain.
Kalau mau puasa sunnah, ambil puasa yang di bulan-bulan mulia. Sum minal hurumi watruk, sampai 3 kali Nabi sebutin sum minal hurumi watruk, sum minal hurumi watruk. Puasalah di bulan-bulan mulia, tinggalkan bulan lain. Nah ini ya, alhamdulillah kalau kita bisa puasa sunnah, tidak mengganggu ibadah-ibadah kita yang lainnya. Insyaallah mudah-mudahan puasa-puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini Abu Umamah Al-Bahili. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza maridal 'abdul mu'min, apabila seorang hamba yang beriman merasakan sakit atau sakit itu, idza maridal 'abdu, apabila orang yang beriman sakit, amarallahu ta'ala al-malaikah, maka Allah memerintahkan para malaikat untuk apa ya? Aniktubu li'abdi ahsana ma kana ya'mal fi sihhati warrakha. Kalau orang beriman sakit, hadisnya begini kata Nabi, maka Allah suruh para malaikat untuk apa? Mencatat. Aniktubu li'abdi, hendaklah kalian tulis untuk siapa? Hambaku yang sakit ini nih, dia lagi terbaring di rumah sakit atau di rumahnya. Catat oleh kalian untuk hambaku yang beriman ini nih, yang lagi sakit. Ahsana ma kana ya'mal fi sihhati warraha, pahala yang terbaik untuknya sebagaimana ibadah-ibadah itu dia kerjakan ketika sehat dan waktu luasnya. Jadi ini fadilah orang beriman ya, khusus orang beriman ketika sakit lalu dia nggak bisa ngerjain aktivitas ibadahnya. Biasanya berjamaah ke masjid nih bapak-bapak, sakit ya. Biasanya duduk di majelis ilmu, sakit. Biasanya bersilaturahim, datang ke rumah saudara-saudaranya. Fadilah, keutamaan orang beriman lagi sakitnya aja mendapatkan pahala seperti dia sehat. Subhanallah. Jadi misalnya ada pengajian, dia nggak datang, di rumah dia dapat pahala seperti dia sedang mengaji. Orang beriman tuh kemuliaannya, khusus orang beriman. Enak gak? Enak gak? Aku mau jawab, tapi bingung takutnya. Mau jawab enak, takut sakit besok kan gitu. Ya mudah-mudahan pada sehat semuanya dah. Gitu, ya. Seandainya itu kan namanya ujian, Allah kita nggak tahu, Allah kasih cobaan sakit, nah, makanya tapi syaratnya nih orang beriman. Kok beriman? Nah kalau beriman banyak amal solehnya, bukan munafik. Munafik mengajinya jarang, silaturahminya kagak, putus mulu. Nah, munafik dunia. Orang beriman apaan aja, jamaahnya, ngajinya, sedekahnya, silaturahminya dikerjain terus, sehingga ketika sakit Allah kasih keutamaan dia. Uktub, para malaikat, catat nih hambaku yang lagi sakit, dia orang yang beriman. Catat gimana? Seakan-akan seperti dia melakukan apa yang dia lakukan ketika sehatnya. Subhanallah. Ya, nah ini. Niktubu li'abdi ahsana ma kana ya'mal fi sihhati warraha. Dengan hadis ini maka ulama fiqih memberikan istimbat, kesimpulan, sehingga ada dikatakan orang itu uzur dari berjamaah. Dalam fiqih disebutkan a'zarul jum'ati wal jamaah. Orang ini dikatakan uzur dengan hadis ini. Sebab apa?
namanya sakit, uzur. Artinya uzur juga disebutkan oleh Habib Zain bin Ahmad bin Sumaid, maksudnya ketika orang itu meninggalkan nggak sholat Jumat contohnya ini bapak-bapak karena sakit, maka dia tidak berdosa. Itu artinya uzur syar'i, alasan yang dibenarkan oleh agama. Nah, jadi dia nggak berdosa, dia nggak ngerjainnya nggak dosa. Kenapa? Uzur. Sebab ini hadisnya, bahkan dia mendapatkan pahala pahala seperti dia sehatnya. Dia biasanya sholat berjamaah, sakit dia. Nah, ditulis seakan-akan dia sholatnya berjamaah dan yang lain-lainnya. Ini fadilah orang sakit ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an begitu mendengar hadis Nabi ini sempat berkata beliau, seandainya saja seumur hidupku diisi dengan sakit semuanya. Saking besarnya fadilah kalau orang lagi uji dengan sakit, dia sabar, nggak ngerutu, nggak ngerendeng aja. Tahu ngerendeng? Bawel banget sakit, sakit, berisik dah katanya. Kata bini, lu berisik banget, lu sakit katanya. Sabar itu diam aja udah. Dia yakin ini lagi ujian dari Allah, emang cobaan. Nah, kalau sabar, fadilahnya lagi ada itu. Orang sakit ketika sabar, maka sakitnya menghapus dosa-dosanya. Jangankan sakit, ya, orang beriman kesandung, kepleset, itu bagian dari penghapusan dosa. Kan namanya musibah tuh, sesuatu yang kagak enak. Sakit musibah, kepleset juga musibah. Itu penghapusan dosa. Mungkin ada dosa kita yang nggak bisa terhapus dengan puasa, dengan sholat, dengan haji, dengan umroh. Itu kata ulama. Dia hanya bisa terhapus dengan kepleset. Mau nggak mau kepleset juga. Kadang kita salah ngertiin, begitu kepleset, apaan yang keluar omongannya? Sialan. Siapa sini naruh kulit pisang di sini? Kagak ada otaknya, begitu ngomel lagi. Ya. Jangan, ya. Inilah tujuan duduk di majelis ilmu. Jadi lebih memahami arti kehidupan, termasuk apa yang terjadi. Nah, mudah-mudahan kesalahan kita, dosa-dosa kita senantiasa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin dengan sifat Ghafur, Maha Pengampunnya Allah, Al-Afu, Maha Maafnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya enggak panjang lebar, ada yang lebih utama untuk kita dengarkan ilmu dari beliau Gus Fahmi, sebagaimana tiap 3 bulan sekali, ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita dengarkan dengan seksama apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan di dunia kita ketemu beliau, meskipun enggak tiap hari, tiap 3 bulan. Di dunia kita ketemu beliau, di akhirat kita ketemu dan kumpul bareng beliau lagi. Kalau beliau, kita ketemu beliau, kita ketemu dengan orang tua beliau, sesepuh-sesepuh daripada ulama salafus saleh, dari Nahdliyin, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para jamaah sekalian, demikianlah kajian pertama yang disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Fahmi. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan kajian berikutnya yang memang sebagaimana sudah disampaikan oleh guru kita Ustaz Fahmi, Gus Fahmi, mengisi pengajian umum per 3 bulan di Masjid Jami' Madinah. Alhamdulillah pada hari ini Allah izinkan, Allah takdirkan beliau bisa hadir kembali di tengah-tengah kita untuk dapat menyampaikan nasihat dan ilmunya. Pada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Shallu ala Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Ashabal fadilah wal karamah, para alim, para ulama, para kiai, para asatid wal ustadzat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bil khusus guru kita semuanya, beliau Kiai Haji Hasan Fahmi. Semoga Allah senantiasa berikan kesehatan dan keberkahan kepada beliau. Yang saya muliakan hadirin wal hadirat, para jamaah rahimakumullah. Pertama, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Jalla wa'ala atas nikmat dan anugerah yang telah diberikan kepada kita, sehingga pagi ini kita bisa bersilaturahmi di tempat ini. Semoga silaturahmi kita di tempat ini menjadi isyarah kelak silaturahmi kita di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah ke atas junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya setiap orang itu pasti ingin dicintai. Betul? Semua manusia pasti punya keinginan untuk dicintai. Baik itu dicintai oleh manusia, lebih-lebih lagi dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin dicintai oleh manusia, katakanlah seorang istri ingin dicintai oleh seorang suami, apapun akan dilakukan. Kadang-kadang kalau berhias ya, lipstiknya ditebelin ya supaya suaminya lebih perhatian. Bedaknya ditebelin supaya suaminya lebih perhatian. Kalau sudah alisnya ya, kadang alisnya sudah bagus-bagus tebel, dicukur gundul, diganti pensil ya. Ada yang begitu itu. Nah, itu semua dilakukan untuk salah satu cara untuk meraih kecintaan suami. Tetapi tentu kita juga harus berusaha bagaimana agar kita ini dicintai oleh Allah. Kalau manusia dicintai manusia itu biasa. Tetapi ketika seorang hamba itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti ini adalah hamba yang sangat luar biasa. Lalu bagaimana agar kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Di dalam sebuah hadis baginda Nabi bersabda, innallaha yuhibbul abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang mempunyai 3 sifat. Apa 3 sifat ini? Yang pertama adalah at-taqiyya, yaitu hamba yang bertakwa. Takwa terkadang dimaknani atau didefinisikan sebagai imtisalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Bagaimana caranya supaya kita ini bisa imtisalul awamir wajtinabun nawahi? Kalau saya dulu mondok, kiai saya kalau memaknani kata takwa, ittaqu, itu takutlah kamu. Jadi pertama, hamba yang punya rasa takut kepada Allah. Kenapa? Karena ketika seorang hamba itu punya rasa takut kepada Allah, ketakutannya kepada Allah ini akan melahirkan sifat-sifat
baik yang lainnya dari satu sifat takut kepada Allah. Tentu takut kita kepada Allah berbeda dengan takut kita kepada makhluk. Kalau kita takut kepada harimau misalnya, kita mendekat atau menjauh? Menjauh atau mendekat? Menjauh. Kalau ada orang takut kepada harimau kok malah mendekat, berarti dia bersedekah. Sodakoh namanya. Sodakoh daging, ya kan begitu. Itu kalau takut kita kepada makhluk, menjauh. Kita takut kepada ular, kita menjauh. Tetapi ketika kita takut kepada Allah, bukan menjauh, tetapi kita lebih takarrub, kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi akan melahirkan sifat-sifat baik yang lain. Kenapa? Karena merasa diawasi, ya, merasa diawasi oleh Allah. Ya, jadi pengawasannya itu disebut waskat biasanya, pengawasan melekat, bukan pengawasan lewat CCTV, ya. Kan kita ini kadang-kadang kalau di lampu merah, ya, biasanya dipasang CCTV, ya. Kalau lampu merah kita berhenti karena ada CCTV-nya. Tapi terkadang kalau nggak ada CCTV-nya, lampu merah sikat, libas, begitu kan? Tidak demikian ketika seorang ini takut kepada Allah. Ada yang lihat manusia, dilihat manusia atau tidak dilihat manusia, karena takutnya kepada Allah, penglihatan manusia itu enggak ngefek, enggak berpengaruh pada dirinya. Maka yang paling baik pengawasan Allah. Ada seorang pejabat, seorang bupati, dia instruksikan kepada kepala-kepala dinas ini agar menjadi orang yang jujur. Caranya gimana? Caranya bupati ini menginstruksikan agar di meja kerja kepala dinas itu dipasang miniatur kuburan. Apakah itu bentuknya asbak atau apa, pokoknya ada kan itu miniatur kuburan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar kepala dinas ini ketika bekerja duduk dia pandang itu miniatur kuburan, diingatkan, kepala dinas, ente kerja yang jujur, ingat ente kelak akan masuk kuburan, masuk ke dalam diriku, jujurlah kamu. Sebenarnya ya aneh juga, ya. Tapi namanya manusia, mungkin ketika kerja duduk ada miniatur kuburannya, mungkin dia ingat. Kan nggak mungkin miniatur kuburan terus dibawa kemana-mana, ya. Bisa jadi di luaran tidak demikian. Namanya manusia, namanya manusia itu dibungkus rokok itu ada tulisan merokok membunuhmu. Itu yang rokok makin banyak, padahal tulisannya jelas merokok membunuhmu. Loh, yang merokok makin banyak sekarang ini, nggak mempan, ya. Nah, jadi sekali lagi ketika seorang hamba itu punya sifat takwa kepada Allah, Allah akan mencintai. Karena dari sifat takwa ini akan melahirkan kejujuran, akan melahirkan keikhlasan, akan melahirkan kesabaran dan sifat-sifat baik yang lain. Maka orang yang bertakwa layak untuk dicintai oleh Allah. Semoga kita semuanya termasuk. Allahumma. Kemudian yang kedua, hamba yang dicintai Allah adalah al-ghaniyah. Al-ghaniyah ini sebenarnya artinya ghaniyah itu kaya. Tetapi dalam hal ini tentu tidak kita definisikan ghaniyah itu sebagai kaya dalam arti kaya materi, kaya harta, tetapi orang yang merasa cukup.
Sebab kalau goniya itu kita artikan sebagai orang kaya, kasihan yang miskin-miskin gak dicintai oleh Allah, ya kan? Padahal banyak orang miskin yang baik. Jadi goniya di sini adalah hamba yang sifatnya itu merasa cukup dengan apa yang telah ditentukan dan diberikan oleh Allah kepadanya. Maka hamba ini ketika dia al-ghaniyah, dia merasa cukup. Urusan rezeki, urusan dunia dia tidak akan melihat yang lebih atas. Yang dia lihat adalah yang di bawah. Kenapa? Karena kalau urusan dunia yang dilihat oleh yang lebih atas, hamba ini pasti banyak ngeluhnya. Tetapi ketika yang dilihat itu adalah yang bawah, lebih bawah, insya Allah hamba ini banyak syukurnya. Kita punya tetangga, ya, kita sudah punya rumah sendiri, semua tetangga kita ini masih ngontrak. Akhirnya alhamdulillah, aku walaupun rumahku ini RSSSSSS ya, rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja sangat sulit sekali, tapi rumah ini milik saya sendiri. Tetangga saya rumahnya masih ngontrak. Jadi kita bisa bersyukur. Tetangganya punya mobil, ya. Anda sudah punya motor, lihatlah yang bawah. Alhamdulillah, saya sudah punya motor, ya. Tetangga sebelah saya ini loh, jangankan motor, sepeda ontel, sepeda pancal ini usianya sudah 40 tahun sampai rantainya karaten. Kalau dinaiki berbunyi kriek-kriek. Alhamdulillah saya sudah punya motor walaupun kreditan belum lunas. Alhamdulillah. Jadi kita bisa bersyukur, merasa cukup. Lah kalau yang kita lihat itu yang lebih atas, kadang-kadang bukan hanya keluhan, kadang-kadang suudzon. Tetangganya bisa beli mobil, ya namanya pejabat, namanya sekretaris desa, bisa jadi. Nah akhirnya suudzon. Yang lebih parah paling ngingu toyol, ya jadi itu. Nah ini kan parah seperti itu. Maka jadilah hamba yang senantiasa merasa cukup. Urusan dunia lihatlah yang lebih bawah, tapi urusan akhirat lihatlah yang lebih atas. Itu yang kedua yang dicintai oleh Allah, at-taqiyya wal ghaniyah. Kemudian yang ketiga, ya, sifat yang dicintai oleh Allah pada diri seorang hamba adalah al-khafiyah. Apa al-khafiyah ini? Al-khafiyah itu adalah suka menyembunyikan amal baiknya, kebaikannya. Seperti tadi Kiai Hasan Fahmi menceritakan, ya, sekarang ini bulan Rajab, kemudian kita puasa, ya usahakan ada orang yang tidak tahu kita ini sedang puasa. Betul? Jangan puasa diomong-omongin, ya. Jadi kita sembunyikan, tidak tahu. Jangan sampai orang tahulah kalau kita ini melakukan kebaikan. Badannya kurus, ya, karena puasa ditunjuk. Bisa jadi kurusnya bukan karena puasa, karena diabetes bisa jadi, ya. Ya. Jadi ibaratnya kalau kita ini bersedekah, tangan kanan bersedekah, tangan kiri tidak tahu bahwa tangan kanannya ini bersedekah, saking khawatirnya diketahui. Suatu ketika ada orang itu ingin bersedekah,
Nah, saking takutnya diketahui, sedekahnya malam-malam. Ya, malam gelap itu, kemudian dia keluar dari rumahnya bawa sedekah, ketemulah dengan seorang wanita. Ah, orang ini akan saya sedekahi. Begitu sedekahnya dikasih, karena dia tidak ingin dilihat oleh orang lain. Begitu disedekahkan, keesokan harinya tersiar kabar seorang WTS, PSK, ya, PSK, so, apa itu istilahnya kalau di sini ya, PSK lah ya. Seorang PSK dapat sedekah, tersiar kabar. Akhirnya orang yang sedekah ini nyesel, ya Allah, pengen sedekah diam-diam, kok yang saya sedekahin kok Nisaul Lail. Nisaul Lail itu wanita malam. Ya. Jadi kok wanita malam. Akhirnya dia merasa sedekahnya itu gagal. Tapi saya akan bersedekah lagi. Malam harinya orang ini bersedekah kembali. Malam hari supaya tidak diketahui orang. Ketemu seorang laki-laki, dikasih sedekah. Keesokan harinya tersiar kabar seorang maling, seorang pencuri mendapatkan sedekah. Akhirnya orang yang sedekah ini dengar lagi, ya Allah, kemarin malam pelacur, sekarang pencuri, apes amat saya ini ya, sedekah kok nggak tepat sasaran itu. Wah, akhirnya dia masih pengen sedekah lagi, moga-moga orang yang tepat. Maka malam ketiga dia keluar lagi, bawa sedekah, dibagikan kepada seseorang, ketemu dengan seorang laki-laki. Keesokan harinya ada orang kaya semalam mendapatkan sedekah, yang disedekahi orang kaya. Jadi habis sedekah ke pelacur, kemudian ke pencuri, yang ketiga orang kaya. Ya, nah tetapi niatnya bersedekah tadi itu sebenarnya sudah diterima oleh Allah, karena yang dilihat itu bukan kok kepada siapa, karena memang dia tidak tahu, tetapi niat bersedekah itu insya Allah sudah dicatat. Makanya ketika kita bersedekah diusahakan supaya tidak kita tampak-tampakkan. Kita ini kan biasa kadang-kadang kalau ada kegiatan itu selfie ya, lagi umroh, labbaik Allahumma labbaik, tawaf gitu dia syuting. Ani sedang umroh nih, tawaf. Iya kan, biasanya kan begitu, kirim ke grup ya. Yang parah itu sedang sujud di Masjidil Haram, saya sedang sujud nih ya, jadi itu ya, di foto dikirim ke grup. Lah iya, lagi sujud kok ya kober, sempet-sempetnya moto, itu gimana ya. Jadi itu nggak perlu kita ini ya, apa istilahnya, ketika sedang ibadah, kalau belanja, kalau terserah lah. Tapi kalau ada unsur ibadahnya, sebaiknya memang kita usahakan supaya kita samarkan, kita rahasiakan, sehingga hanya Allah dan kita saja yang tahu. Jadi inilah kunci kalau kita itu ingin dicintai oleh Allah: at-taqiyya, bertakwa, al-ghaniyya, merasa cukup, dan yang ketiga adalah al-khafiyya, suka menyembunyikan amal baik. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Badanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, alhamdulillah demikianlah dua kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh guru kita, oleh kedua guru kita, bisa kita ambil hikmahnya, diantaranya yang sudah disampaikan oleh Gus Fahmi yang bisa saya tangkap. Jadi kalau kita mau beribadah, lihat yang lebih dari atas kita, tapi kalau yang tentang masalah ekonomi, kita melihat yang lebih di bawah kita. Mudah-mudahan dengan demikian kita dapat bisa mengurangi bisik-bisik tetangga biasa yang sudah kita lakukan.
Demikian yang bisa pengajian kita atau taklim kita pada hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan doa, dengan iringan bacaan suratul Fatihah untuk infak sedekah yang telah kita keluarkan pada pagi hari ini dari kita untuk kita. Mudah-mudahan senantiasa membawa keberkahan untuk kita semuanya. Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbana tarafna bi annana tarafna وأننا أسرفنا على اللظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأوراد وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين عجماع من رب عصمة فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد ضاس صحبه والحمد لله في البدع والتناهي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله